Ada beberapa poin yang kami mau sampaikan. Yang pertama, tentunya dalam pembahasan masalah akidah, ulama kita sudah menyebutkan hukum safar ke negeri-negeri bukan negeri kaum muslimin. Semua bumi adalah buminya Allah tentunya, tapi tidak bisa disangkal bahwa sebagian negeri dikuasai oleh hamba-hamba Allah yang tidak tahu bagaimana menyembah Allah, ya, yang kufur dan syirik. Tidak dianjurkan pergi ke negeri-negeri yang seperti itu kecuali dalam rangka dakwah atau mempelajari ilmu yang mungkin sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Dan ini mungkin darurat yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita yang ternyata cukup banyak yang saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di negeri Jepang untuk belajar ilmu-ilmu dunia tentunya, ya. Jadi waktu itu kita jelaskan juga yang kami sampaikan daurah hadis, dan kami jelaskan beberapa hadis-hadis lemah termasuk utlubul ilma walau bisin, ya. Jadi kami katakan jangan antum berdalilkan dengan dalil ini sampai antum ke Jepang, ya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina karena hadis ini tidak benar. Tapi belajar di tempat-tempat yang seperti itu untuk tentunya mempelajari ilmu-ilmu memang sebagian yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dan bisa kita bagi-bagi untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin masa akan datang. Tapi mereka yang datang ke tempat yang seperti itu tetap disyaratkan oleh ulama kita bahwa dia harus tetap menjaga syiar Islam, identitasnya sebagai seorang muslim dan bisa melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya. Tentu saja qadrul mustata'. Maka ini insyaallah yang menjadi dasar, ya. Dan kenapa bisa sampai terus, dan itu sudah kita jelaskan tadi pagi. Kemudian hal yang penting untuk kami sebutkan, ya, beberapa hal yang dulu sering juga kami dengarkan, dan di sini juga menunjukkan kebenaran sabda Nabi SAW. Ya, walaupun khilaf dari ulama apakah sahih atau tidak, namun Syekh Al-Albani sendiri menghasankan hadisnya dari Abdullah bin Abbas yang mengatakan laisal khabaru kal ayan atau laisal khabaru kal muayyanah. Tidak sama itu sekedar informasi dengan melihat langsung, ya. Jadi mungkin informasi tentang Jepang sudah sering kita dengarkan, dan mungkin ada juga yang berlebihan, tidak sebagaimana fakta yang kami lihat, tapi memang banyak benarnya bahwa mereka memang satu kaum, ya, komunitas manusia yang memang Allah bukakan untuknya dunia dan memiliki kemajuan dalam urusan dunia dengan segala kelebihannya. Namun mereka sangat jauh dari ad-din, ya, sangat jauh dari ad-din dalam artian sangat sedikit di antara mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebagian orang mungkin mengatakan kalau melihat mereka tinggal syahadat saja, ya, tinggal syahadat saja karena berapa nilai-nilai Islam sudah ada pada mereka, ya. Tapi beginilah mahalnya hidayah, kawan sekalian, begitu mahal hidayah. Ya, maka ya kami yang pertama kali kami tulis sebagai laporan kepada ikhwah, ya, yaitu firman Allah alhamdulillahilladzi hadana lihada, ya. Karena memang sebelum kami berangkat ada beberapa ikhwah pesan tolong, ya, berita-beritanya, fotonya, ya, videonya dan seterusnya. Ini juga kami mohon maaf, ya, dalam majelis ini bahwa tidak akan nanti mendapatkan foto-foto dan semacamnya, ya, karena walaupun ada khilaf, ya, dari kalangan ulama kita tentang persoalan foto apakah sama dengan lukisan atau tidak, tapi kami pribadi masih cenderung, ya, dan insya Allah terus cenderung dengan pendapat yang mengatakan tidak, foto pun sama dengan lukisan kecuali dalam keadaan darurat tentunya, ya. Maka seandainya pun nanti ada, maka itu bukan dari kami, ya, mungkin dari orang lain. Yang kami tulis pertama kali, ya, di status FB adalah alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada kita terhadap agama ini, dan seandainya bukan karena Allah maka kita tidak akan mungkin mendapatkan hidayah. Apa kelebihan kita, ikhwas sekalian? Dalam banyak hal mungkin mereka lebih dari kita,
tapi ada satu hal yang paling mahal, yaitu keislaman kita ini. Ini yang mereka tidak miliki, ya. Dan inilah yang pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tentang Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an tokoh musyrik Quraisy yang semua kebaikan dia telah lakukan, ya, dalam ukuran-ukuran duniawi, suka membantu orang lain, sangat ramah kepada tetangga, ya, suka membantu orang yang susah, membebaskan budak dan sebagainya. Maka apakah orang yang seperti ini telah banyak kontribusinya untuk umat, ya, begitu mungkin bahasanya, tidak bisa merasakan surga Allah? Apakah Allah tidak ampuni, padahal Allah Maha Rahmat, walaupun dia tidak masuk Islam tapi banyak sekali kebaikannya? Kata Nabi SAW menanggapi pertanyaan Aisyah, la ya Aisyah, fa innahu lam yaqul yawman rabbi ighfirli khati'ati yawmaddin. Tidak, wahai Aisyah, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari semua kebaikan yang dilakukannya, karena dia tidak pernah mengatakan, ya Allah ampunilah dosa-dosaku hari kiamat kelak. Artinya apa? Mereka melakukan kebaikan itu tidak didasari karena Allah dan tidak mengharapkan apa-apa, ya, tidak mengharapkan apa-apa dari kebaikan akhirat kelak. Dan ini mungkin, dan ini rahasianya sebagaimana penjelasan ulama kita, kenapa dalam Al-Quran kebanyakan disebutkan iman kepada Allah dan iman kepada hari kemudian dari ke-6 rukun iman yang ada. Kenapa paling sering disandingkan, digandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari kemudian? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kenapa selalu dua ini? Karena apa asas kita beramal dan apa yang kita tuju dari amalan tersebut, itulah iman kepada Allah dan iman kepada hari kemudian. Mereka, kawan sekalian, kita sebenarnya, ya, kami coba berpikir apa kira-kira yang mendasari mereka begitu istiqamah, ya, tanda kutip, dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Begitu bersih, begitu disiplin waktu, begitu tidak mau mengganggu orang lain, begitu tertib dan seterusnya. Kenapa bisa istiqamah padahal mereka tidak ada yang mereka harapkan dari kampung akhirat, tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan dasarnya bukan karena Allah. Apa yang mendasari mereka sebenarnya? Ya. Ini yang harus selalu patut untuk kita pertanyakan pada diri kita. Kenapa kita kalah dengan mereka? Padahal sebagaimana kata Allah, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Allah mengatakan dalam konteks jihad fisabilillah. Ketika berjihad fisabilillah, Allah mengatakan, jika kamu merasa sakit pada saat berjihad, ketahuilah mereka musuh orang kafir pun sakit sebagaimana rasa sakit yang kamu alami pada waktu jihad. Tapi apa kelebihanmu? Kamu mengharapkan sesuatu yang tidak mereka harapkan, ya. Tapi kenapa mereka kadang lebih teguh dalam perjuangan mereka, dalam kebatilan mereka, kalah dengan kita-kita yang mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kawan sekalian suatu hal yang perlu untuk kita pertanyakan pada diri kita, dan sekaligus selalu kita mengingatkan akan nikmat yang paling besar, nikmat hidayah yang tidak bisa dibayar dengan segala kenikmatan atau segala kelebihan-kelebihan yang ada. Dan sekaligus kita juga jangan terlalu terpesona dan terpukau dengan semua kelebihan-kelebihan dalam urusan duniawi. Maka kami juga menulis, ya, dalam status yang kedua, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Karena kalau kita sekarang menyaksikan semua kelebihan dan hasil teknologi yang mereka capai dengan segala kedisiplinan mereka, maka kita mungkin terpukau dan berlebihan memuji mereka dan sampai mengatakan inilah Islam, ya, inilah Islam. Padahal tidak ada manfaat yang seperti kalau tidak didasari dengan Islam. Dan ini kelebihan-kelebihan ini sebenarnya barang Islam yang hilang, yang seharusnya kita segera ambil, ya. Tapi ya jangan juga kita cuma segera bisa mengkritik, tapi kita tidak berusaha untuk itu. Seharusnya kita bisa untuk itu dan kita membangun dunia kita untuk akhirat, bukan dunia untuk dunia. Terakhir dikuaskan sekadar sebagai contoh, ya, beberapa banyak sebenarnya hal, ya, yang kami lihat sendiri, ya, bukan sekedar untuk mengingatkan tentang dhalatul mu'min, ya, barang kita yang tercecer pada mereka-mereka itu yang seharusnya kita segera ambil kembali. Dhalatul mu'min, yaitu persoalan kedisiplinan dan memanfaatkan waktu, ya. Mereka itu memanfaatkan waktu dalam
Kalau kita lihat ya mereka bergerak cepat, dan kalau di kereta ya atau angkutan umum tidak ada yang menghabiskan waktu untuk cerita ya. Kalau ada yang cerita mungkin orang Indonesia itu ya, atau di luar lah ya, mungkin selain Jepang. Yang lainnya pada baca buku ya. Walaupun sekarang juga sudah ada juga buka HP ya. Kalau dulu katanya sebelum HP ada, buku saja ya sampai tiba di tujuan. Tidak ada yang sambil lihat orang lain ya. Dan ini juga sebenarnya satu kelebihan di mana kita melakukan apa saja, antum dengan gaya apa saja, mereka tidak akan peduli ya. Mereka tidak, bahkan kalau diperhatikan orang bisa dia tuntut itu ya. Termasuk orang-orang yang telanjang, waliyadzubillah, itu kapan ada yang perhatikan bisa dia tuntut ya. Padahal dia sendiri yang melakukan yang seperti itu ya. Tentunya kalau dipikir kenapa dia melakukan yang seperti itu, tentu mau dilihat ya. Tapi mereka ketika menuntut berhak untuk itu. Maka seandainya kita mau nampakkan identitas kita, alhamdulillah juga tidak ada masalah ya. Biasanya kita kan kalau datang di suatu tempat pakai songkok dengan yang model kita ya, jangankan di sana, kita pikir kalau di daerah kita saja masih tetap lihat kenapa ya celananya ya begitu ya, lalu kenapa pakai songkok, lalu gayanya lain, mungkin akan diperhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau di sana tidak, mereka tidak, kalau lihat sekilas tidak akan lihat berapa kali, tidak, mereka sibuk dengan dirinya sendiri ya. Ini satu hal baik ya, walaupun di sisi yang lain mungkin tidak terlalu baik juga kalau tidak pernah memperhatikan saudaranya ya, karena dalam hadis juga perlu kita kadang memperhatikan saudara kita. Kalau ada saudara kita yang pakai baju baru, kita doakan dia ya. Dan kalau ada yang mungkin perlu diperbaiki ya, maka kita perbaiki. Tapi dari satu sisi ini satu kebaikan ya, tidak menghabiskan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Dan di antara hal juga adalah ketepatan waktu. Yang ketepatan waktu ini hitungan per menit ya. Jadi walaupun ini ya mungkin saya tahu ada sebagian ikhwan yang lebih berhak bicara tentang masalah, kami cuma kurang dari sepekan ya. Ustaz kita Ustaz Zaitun 4 tahun lebih ya, Ustaz Qasim 2 pekan, dan memang mempelajari budaya di sana. Kalau kami datang untuk sedekah dakwah, maka pengalaman sangat sedikit. Tapi sedikit yang kami dapati, mereka itu ketepatan waktunya ya, contoh di bus ya, di kereta Shinkansen ya kalau istilahnya mungkin ya, kalau ada ikhwan ya, atau sudah salah ucapannya. Di sana itu hitungannya, kalau kita kan jadwal pemberangkatan itu biasa kan jam 8 tiba jam 11 umpamanya. Kalau di sana hitungan per menit. Berangkat jam 8.38 ya, dan tiba jam 10:06 umpamanya. Dan itu pas betul 38 ya, dan pas betul 06. Jadi kita itu kalau berangkat ya dari satu kota ke kota yang lain, kita setelah di Tokyo kita ada juga jadwal di tempat lain. Ikhwah titip saja kita di kereta ya. Nanti ada ikhwah yang jemput di sana. Ya, ini juga masalah karena semua bahasa kanji istilahnya ya. Semua huruf-huruf yang tidak tahu ujung pangkalnya ya. Tapi begitu saja ya, kita bilang bagaimana caranya kita tahu berhenti, padahal banyak stasiun yang akan berhenti. Ikhwah bilang pokoknya kalau sudah sesuai dengan jam di tiket maka turun saja, insya Allah itulah tempatnya ya. Jadi kami berangkat pertama kali alhamdulillah ya, kali pertama alhamdulillah betul ya. Kali kedua di satu safar kami sendirian juga, waktu jam 10:06 mungkin jadwal tibanya, tapi waktu jam 10:02 atau jam 10 saya lihat beberapa orang sudah pada siap-siap untuk turun. Kebanyakan sudah siap. Anak bilang mungkin ini cepat tibanya. Ya kan, kalau kita pikir kalau tiba cepat ini satu keistimewaan, ya, lebih cepat daripada jadwal semula. Maka kami juga ikut-ikut ya berdiri. Ya. Dan setelah turun, ya, karena kami sangka ini stasiun yang terakhir. 10:02 kami turun. Tidak kami dapat ikhwan yang sudah janjian menjemput. Ya, kami nelpon, antum di mana? Ya. Beliau bilang, Ustaz di mana? Saya sudah dari tadi tunggu Ustaz di sini. Ya, anak cari-cari tidak ada. Lalu beliau tanya, Ustaz turunnya di mana? Ya, anak bilang, kayaknya bus ini atau kereta ini agak cepat datangnya, cepat tibanya, 4 jam dari waktunya, 4 menit dari waktunya. Beliau mengatakan tidak mungkin Ustaz. Ya mungkin itu mungkin berapa detik dari waktu yang ada. Kalau sampai 4 menit tidak mungkin. Jadi kita bilang kalau gitu gimana? Ya, beliau tolong cari petugas ya. Lalu beliau bicara pakai bahasa mereka, bahasa Jepang.
Dan akhirnya petugasnya juga ya baik-baik ya, dengan ramahnya mempersilahkan dan membaca. Lalu dia bilang tunggu saja, nanti ada bus berikutnya, kereta berikutnya. Maka kami naik, tapi kami pikir gimana lagi, kapan kami turun lagi nih ya. Lalu kami pikir tadi kan tinggal 4 menit, berarti tambah saja 4 menit ya. Kalau singgah 4 menit maka mungkin disitulah stasiunnya. Ternyata 4 menit setelah perjalanan, dan keretanya kan sangat cepat, berhenti di satu stasiun. Kami beranikan diri turun saja, dan alhamdulillah langsung ketemu dengan ikhwah ya. Jadi begitu ya, ketepatan menit berangkat dan tibanya ya. Ya laitana ya, seandainya kita lah yang melakukan yang seperti ini, wallahu musta'an ya. Yang terakhir contohnya ya adalah persoalan kejujuran juga ya. Kejujuran kan miliknya umat Islam sebenarnya, tapi kenapa mereka yang katanya lebih jujur? Topan ya, yang mendampingi kami di sana, beliau banyak menceritakan, dan beliau mengatakan kalau ada barang hilang di sini, tidak usah khawatir, tidak ada itu yang apa-apakan ya. Pergi saja ke kantor polisi, insya Allah sudah ada barang kita di sana ya. Karena siapa yang dapat barang, maka dia tidak buka-buka, dia tidak melihat siapa identitasnya, kartunya dan SIM-nya dan sebagainya, tapi dia langsung bawa saya ke kantor polisi terdekat. Beliau bilang 3 kali istri saya begitu ya, hilang dompetnya atau tercecer, jatuh, dan langsung ke kantor polisi setempat dan dapat, dan tanpa berkurang sedikit pun ya. Anda dengar ya, Anda sudah sering mendengarkan ini, tapi Anda tidak terlalu yakin ya. Ternyata Allah mau meyakinkan saya dengan cara lain ya, yaitu kami mengalami juga berapa detik ya, berapa menit, berapa jam lah sebelum meninggalkan Tokyo ya, menjelang keberangkatan pulang dari sini. Kami tiba setengah 12 malam ya, pemberangkatan jam 1 malam karena cepat ya, belum waktunya untuk check in dan sebagainya. Kami sempat duduk di ruang tunggu. Setelah itu karena belum, maka kami masih membutuhkan sesuatu, maka kami pergi jalan-jalan mencari kebutuhan, dan kami tidak menyadari sama sekali bahwa dompet terjatuh ya. Hampir mungkin 1 jam, akhirnya menjelang keberangkatan untuk check in, kami datang lagi. Lalu datang seorang petugas menyatakan mungkin ini bapak yang punya dompet ini ya. Nah kaget ya, nah taunya dompet tetap ada di kantong. Ternyata memang dompet terjatuh tadi waktu kami duduk ya, mungkin sempat kami buka sedikit, kami duduk, dan akhirnya dikembalikan lagi ya. Dan ini kami yakin bukan dia yang dapat, tapi ada orang yang sempat duduk setelah kami, lalu dia langsung menyerahkan kepada petugas ya. Ini terbukti ya, kejujuran mereka ya. Dan kami ingat ya, beberapa pekan sebelum itu kami pernah naik mobil bersama salah seorang ustadz ya, Ustadz Baharun waktu itu. Lalu ketika mau pindah dari dari belakang ke depannya, waktu itu kami dengan Ustadz Said hafizahullah, setelah Ustadz Said singgah di rumahnya, turun, dan kami mau ke depan ya, karena sudah kosong di depan. Waktu kami turun dari belakang ke depan, jatuh HP kami ya. Turun dan ke depan, baru terasa HP jatuh. Belum berapa menit kami balik, sudah hilang ya. Ternyata ada orang yang sempat lewat ya pada waktu itu, langsung untung alhamdulillah masih sempat diminta. Dan oh ya afwan ya, bukan afwan ya, dia bilang ya maaf tadi saya kira tidak ada yang punya ya. Padahal jelas sekali dia jatuh hanya berapa menit saja ya, langsung. Ini dari kaum muslimin, Allahul musta'an. Tentunya kita lebih baik daripada mereka ya. Kita ala kulli hal, seorang muslim pencuri, pezina lebih baik daripada seorang kafir yang sangat jujur dan tidak bertauhid ya, itu keyakinan kita. Tapi itu semua adalah nilai ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita yang seharusnya kita yang lebih berhak untuk mengajari mereka. Karenanya sedikit sekali mereka mau masuk Islam, karena mereka anggap inilah kelebihan yang tidak ada pada orang Islam ya. Kalau ada orang Islam di antara mereka, maka kemungkinannya cuma sekedar karena pernikahan ya. Jadi ada yang muslim laki yang nikahi wanita Jepang, temannya mungkin mahasiswi, atau sebaliknya. Tapi biasanya yang seperti itu dia cuma sekadar untuk nikah saja. Sehingga ada pernah waktu pertanyaan, bagaimana dengan kami, suami kami
menyilahkan kami untuk mempersilahkan kami untuk rajin taklim, tapi dia sendiri malas taklim dan salatnya juga masih susah, ya, karena dia juga memang bukan asalnya Islam. Artinya sangat jarang di antara mereka yang masuk Islam, dan seandainya ada sangat-sangat ya istimewa. Dan ada satu ya orang tua yang umur 70 tahunan, karena masjid sana sangat jarang, sangat sedikit, ya. Dan kalau ada masjid yang terbaik itu pun mungkin sekedar ruko saja, karena tidak mungkin kita azan itu tidak didengarkan di sana, karena azan dianggap mengganggu orang lain, ya, azan dianggap mengganggu. Di satu masjid, ya, cuma ada komunitas muslim situ, ada seorang muslim Jepang yang sudah tua 70 tahunan, dan waktu kami datang beliau sedang diundang di Qatar atau di negeri kaum muslimin sebagai penghargaan kepada beliau. Beliau ini kerjanya, karena sedikitnya orang ke masjid, beliau setiap mau masuk waktu, beliau alhamdulillah ada kendaraannya, beliau menjemput orang untuk bisa sholat jamaah, ya, sholat jamaah. Karena satu daerah itu mungkin cuma satu masjid saja, ya. Maka bagaimana untuk bisa diramaikan ini, beliau ini pergi keliling, siapa yang mau sholat jamaah, siapa yang mau sholat jamaah. Itu pun mungkin cuma 3-5 orang paling banyak yang beliau dapatkan, ya. Itu beratnya di sana. Dan memang kenikmatan sholat jamaah sangat jarang dirasakan di tempat-tempat yang seperti itu. Dengan yang ikhwas sekalian, nikmat yang kita berada di dalamnya hari ini, kesempatan-kesempatan kemudahan menjalankan syariat Islam dan sunnah-sunnah Nabi SAW jangan disia-siakan, ya. Keterlaluan kita, ya, dengan segala kemungkinan dan fasilitas yang Allah mudahkan untuk kita mentatbik Islam di tempat kita ini, lalu kita tidak manfaatkan. Bagaimana kira-kira posisi kita ketika kita berada di tempat-tempat yang seperti itu? Dan jangan mereka lebih, saudara-saudara kita yang ada di tempat yang seperti itu lebih istiqomah daripada kita. Ini sekedar yang sedikit yang perlu untuk kami sampaikan. Dan ya, as-sa'idu man wu'idha bi ghairi, orang yang berbahagia adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari selainnya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.